Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa para pemirsa Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Land yang terkasih, Gembala baik dan murah hati. Apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Hari ini, Sabtu 15 April 2017, Gereja Katolik merayakan Malam Paskah. Saya Felicia Lili Teja akan menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Hardi Jantan Darmawan PR yang akan memberikan permenungan untuk hari ini. Selamat datang Romo, dan apa kabarnya hari ini? Selamat datang. Terima kasih dan terima kasih untuk undangan ini. Ya, semoga kita semua juga dalam keadaan baik dan penuh sukacita ya Romo ya. Penuh dengan sukacita. Baiklah para gembala baik dan murah hati, sebelum kita memulai acara hari ini, marilah kita bersama-sama memulainya dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Hardi. Mari kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau mengenangkan dan juga bersyukur atas iman kekatolikan yang kami miliki. Semuanya berasal dari anugerah-Mu dan itu berangkat dari peristiwa derita, wafat, dan kebangkitan-Mu. Pada hari ini kami mau mengenangkan kebangkitan-Mu yang mulia itu. Mudah-mudahan dan inilah pinta kami agar iman kami tetap ada dan terus bertumbuh dan berkembang. Ini kami mohon demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita mendengarkan bacaan untuk hari ini. Bacaan diambil dari kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai dengan bab 15 ayat 1. Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, ketakutanlah orang-orang Israel dan berseru-seru kepada Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat masuk ke tengah-tengah laut dan berjalan di tanah yang kering. Dan sementara itu, aku akan menegarkan hati orang-orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan insaf bahwa aku ini Tuhan, apabila aku menampakkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berpindah, berjalan di belakang mereka, dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka, beranjak dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan orang Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan, sehingga malam itu berlalu tanpa kesempatan bagi orang Mesir untuk mendekati orang-orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, serta mengeringkan laut itu. Maka terbelahlah air laut itu,
Dan orang Israel masuk dan berjalan di tengah-tengah laut yang kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Semua kuda Firaun kereta dan pasukan berkudanya mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. Pada waktu jaga pagi, Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau balaukan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, kereta mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya semula, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi berbaliklah segala air itu, lalu menimbun kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu bagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terkapar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir, maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya. Pada waktu itulah Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan madah ini bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para gembala baik dan murah hati, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang sudah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, kupuji Dia. Dialah Bapakku, kuluhurkan Dia. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwira pilihannya dibenamkan ke dalam laut teberau. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu ya Tuhan, mulia karena kekuasaan-Mu. Tangan kananmu ya Tuhan menghancurkan musuh. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Engkau membawa umat-Mu dan mencangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau jadikan kediaman-Mu, di tempat kudus yang didirikan tangan kanan-Mu ya Tuhan. Tuhan memerintah selama-lamanya. Baiklah kita menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Para gembala baik dan murah hati, baru saja kita mendengarkan bacaan untuk hari ini
Dan marilah sekarang kita mendengarkan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke kubur Yesus dan menggulingkan batu penutup kubur itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Para penjaga kubur itu gemetar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Maka pergilah segera dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Ia kini mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya akulah yang telah mengatakan kepadamu." Maka mereka segera pergi dari kubur itu, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Mereka berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya, memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudariku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para gembala baik dan murah hati, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo, kiranya kabar sukacita apa atau inspirasi apa yang dapat disampaikan pada hari ini, Romo? Ya, malam ini umat Katolik menyiapkan diri untuk merayakan malam tirakatan, atau dalam bahasa Latinnya itu vigili, ya, vigili bagi Tuhan. Nah, saya mau melihat kata tirakatan dulu yang sering kali dipakai, tetapi maksudnya juga acap kali nggak ketemu begitu ya, tidak menemukan. Jadi kata tirakatan itu berarti mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Nah, tirakatan ini, malam Paskah ini diperuntukkan bagi Tuhan. Itu berarti kita mau mengenangkan malam kudus ini bagi Tuhan. Pada malam ini itu dipandang sebagai induk semua tirakatan. Ya. Dalam doa gereja menantikan kebangkitan Tuhan. Maka doa-doa yang kita panjatkan, termasuk juga doa-doa yang sangat panjang itu diperuntukkan bagi kebangkitan Tuhan, di mana itulah yang menjadi iman kita. Inilah iman sebagaimana diungkapkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Bunyinya begini, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Jadi Ibu, para pemirsa
Hidup TV dan teman setia KAJ Radio Line. Hari ini, malam ini, kita mau mengungkapkan iman kita menjadi pusat dari iman kita, yaitu Yesus yang bangkit. Bisa dibayangkan ya, kalau kita hidup kemudian Yesus tidak dibangkitkan, ya percuma. Percuma kita hidup. Untuk apa hidup ini? Betul nggak ya? Nggak tahu kita mau jadi apa ya, Kita Romo mau ya? jadi apa, Iya. tujuannya nggak jelas. Betul. Maka inilah yang menjadi puncak iman kita sesungguhnya. Dan kita mau merayakan itu semua dengan meriah, luar biasa. Maka upacara yang kita, yang gereja rayakan itu amat sangat panjang. Ya. Banyak orang kan mengeluh. Saya mudah-mudahan sih tidak sih. Mereka kan sudah ikut Kamis Putih itu ya, hari Kamis, hari Jumat, kemudian juga malam Paskah ini, kemudian juga nanti besokannya itu adalah Minggu Paskah. Jadi memang panjang, tetapi itulah yang menjadi ungkapan iman kita mulai dari Minggu Palma. Itu sebab kenapa minggu ini disebut dengan Pekan Suci tuh ya. Pekan Suci mulai dari Minggu Palma kita memasuki penderitaan, wafat dan kebangkitan Tuhan. Ya Romo, mungkin ada dari beberapa umat yang berpikiran begini, saya sudah misa pada hari Sabtu. Malam Sabtu Paskah, malam ya, Paskah, okay. ya. Dan mereka tidak merayakan misa lagi pada hari Minggunya. Ya. Nah, bagaimana itu Romo? Ya harusnya sih orang ikut misa lagi ya. Karena bacaannya itu kan juga berbeda. Bahkan di beberapa tempat di biara, barangkali sejauh yang saya tangkap, ada juga kan misa untuk minggu kan minggu sore saja juga berbeda. Kira-kira begitu. Jadi ini mau mengungkapkan yang jelas iman kita, puncak iman kita yang luar biasa, bahwa hidup kita sangat berarti ketika Tuhan itu bangkit dari alam maut. Ya. Bisa dibayangkan Ibu ya, mungkin juga para pemirsa, andai kita hidup, udah berbuat baik, kemudian kita kan mati toh ya. Kemudian setelah kita kan bisa bertanya-tanya, setelah mati ini kita kemana gitu loh. Jawabannya itu adalah menurut iman Katolik bahwa kita ikut ambil bagian dalam kebangkitan Tuhan. Jadi hidup kita apapun ya, sengsara ya, terpuruk hidup, kemudian ketika nafas kita satu demi satu ya, ada kemenangan dalam hidup itu. Kira-kira begitu. Ini sebagai pengantar ya. Ada 3 pengantar. Nah, puncak iman Kristiani kita ini dirayakan amat panjang ya, amat panjang. Kalau di gereja mungkin 2,5 atau 3 jam ya. Iya. Tapi pernah suatu kali saya di biara pertapaan itu bisa 5 jam itu. Begitu. Bisa 5 jam ya. Ya semua kan dinyanyikan ya. Mengapa demikian? Karena ini adalah puncak iman yang harus dirayakan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Ya. Jadi kalau 2,5 jam, 3 jam ya masih oke lah. Masih oke lah ya. Tapi yang menjadi panjang lagi kan kalau di gereja-gereja mereka harus menunggu tuh ya. Iya. Menunggu 2 jam ya, jadi 5 jam, sama juga Betul. sih. Tapi yang terpenting bagaimana kita bisa memaknai dari misa itu sendiri. Ya, Romo, yang penting itu sama seperti begini. Banyak orang kan yang ini intermezzo ya. Banyak orang kan malas ngantri pengakuan dosa ya. Ngantri. Saya pernah tuh di sebuah gereja di daerah Jakarta Utara itu orang udah setengah tempat duduk gereja itu udah penuh gitu ya. Kemudian suatu kali ada orang yang dalam antrian itu agak-agak ribut gitu loh, main duluan gitu loh ya. Itu kan jadi nambah dosa lagi aja kalau begitu ya. Tapi yang jelas ketika kita menunggu ya, saya berharap sih mereka bisa berdoa gitu loh ya.
merenungkan kasih Tuhan, pengampunan yang akan diberikan. Nah itu yang seringkali tidak ditangkap oleh umat ya. Sayang sekali sih. Jadi dalam penantian menunggu itu bukan sekedar menunggu, orang diajak untuk ya berdoa juga. Gitu. Oke, kita lanjut aja Ya, dulu Romo. ya. Jadi ini memang panjang. Di sana ada yang namanya perayaan cahaya, ya. Cahaya Kristus dan sebagainya. Kemudian juga ada madah Paskah, ya. Bersoraklah, exultet gitu ya. Itu bagian pertama. Bagian kedua, gereja mengajak umat untuk merenungkan karya agung lewat bacaan-bacaan. Ya. Menurut liturgi itu ada 7 bacaan sebetulnya. Banyak sekali ya Romo ya. Ya, kalau Ibu tadi membaca itu salah satunya aja Iya. tuh ya, karena kan juga waktu kita terbatas ya. Ya. Kira-kira begitu, ada 7, kemudian juga ada bacaan epistola namanya, kemudian juga ada bacaan Injil yang saya bacakan tadi. Jadi ada banyak, maka kalau apalagi kalau ada bacaan yang dinyanyikan ya lebih seru lagi itu ya, jadi panjang lagi, jadi lama lagi. Tetapi ya kita bisa memberi makna kenapa ini amat sangat panjang, karena ini adalah puncak ya, puncak yang harus benar-benar dilaksanakan, yang diungkapkan. Yang ketiga itu adalah undangan Tuhan. Di sana ada perjamuan kudus, kenangan akan derita, wafat, dan kebangkitan Tuhan. Selanjutnya kan juga ada pembaptisan kalau ada. Nah, apalagi kalau ada pembaptisan tuh. Pembaptisan 20 aja pada malam Paskah itu. Wah, udah tambah panjang lagi. Itu sebab ada segi pastoral yang dibuat oleh gereja. Pembaptisan biasanya dilakukan pada pagi hari. Kemudian untuk komuni pertamanya itu pada malam Paskah itu. Jadi semua mau menggambarkan perayaan malam Paskah ini sebagai ungkapan iman kita, ya, puncak dari iman kita. Nah, selanjutnya ya kita diundang dalam perjamuan kudus, kenangan akan Yesus yang bangkit itu dengan menyambut tubuh Kristus, dan setelah itu seperti biasa kita mendapatkan tugas perutusan, ya, mewartakan Yesus yang bangkit. Ya. Itu kira-kira untuk pengantar ya, pengantar dari upacara yang begitu panjang, sehingga ya kita harus sabar-sabar aja gitu ya, sabar-sabar aja. Dan selanjutnya saya mau memberikan renungan ini dalam bentuk meditasi ya, boleh ya? Boleh, silakan Romo. Meditasi dan juga berkatekese. Katekesenya itu sudah mulai ketika saya mengungkapkan upacaranya amat sangat panjang, ada 7 bacaan, ada bacaan epistola, ada bacaan Injil, kemudian juga ada pembaruan janji baptis, ya. Ya. Mungkin juga ada pembaptisan. Ya, metode apa Romo yang dipakai di sini Romo untuk meditasi dan berkatekese ini? Jadi saya memakai metode meditasi. Meditasi itu artinya orang bisa mengunyah. Meditasi itu artinya dengan mendengarkan bacaan, kita unyah baik-baik, kemudian kita mungkin membayang-bayangkan ya, merasa-rasa, berpikir juga di sana. Kemudian setelah itu membiarkan mungkin juga tubuh kita, akal budi kita, hati kita itu bermain pula di sana. Sambil ada yang namanya katekesenya apa sih? Ya, dari seluruh 7 bacaan, saya kan meminta Ibu untuk membaca 1 bacaan aja ya. Ya. Itu diambil dari kitab Keluaran. Dan selanjutnya saya ambil dari bacaan Injil Matius, yang memang ini karena berkenaan dengan tahun A, diambil dari bacaan Injil Matius itu. Nah, dengan metode ini kita merenungkan 1 bacaan saja,
bacaan yang menjadi sentral dalam peristiwa Paskah. Dan saya sih mengambil sebuah buku bagus, ya, buku bagus dikarang oleh Carlo Martini. Judulnya apa, Romo? Menghayati Misteri Paskah, ditulis oleh Kardinal Carlo Martini yang sekarang sudah tiada, ya, beberapa tahun yang lalu. Tetapi bukunya itu menurut saya amat sangat bagus, diterjemahkan oleh Monsinyur kita, Monsinyur Ignatius Suharyo. Ya. Mudah-mudahan dengan meditasi dan berkatekese ini kita sungguh iman kita bertumbuh dan berkembang. Ya, para gembala baik dan murah hati, kita mau meditasi sekaligus juga berkatekese di dalam upacara bacaan-bacaan dari malam Paskah ini. Jadi kitab Keluaran bab 14 ayat 15 sampai bab 15 ayat 1 itu menjadi sentral, menjadi pusat dari peristiwa Paskah yang kita rayakan. Nah, dalam tradisi Yahudi itu sebetulnya bab 12 bukan bab 14. Kalau bicara soal Paskah, aturan-aturan Paskah itu ada pada bab 12, ya. Tetapi tradisi Kristiani itu mau memperluas arti Paskah, bukan sekedar aturan, makan roti tak beragi, kemudian juga makan domba Paskah, ya, bersama-sama dalam keluarga itu, tetapi diperluas menjadi perjalanan orang-orang Israel melalui Laut Merah itu. Ya, inilah yang kita sebut Paskah Kristen. Ya, itu sebab kalau kita perhatikan bacaan ini kalau dihilangkan, kan ada 7 ya, biasanya dihilangkan 4. Bacaan ini tidak pernah boleh dihilangkan karena ini menjadi sentral. Bacaan wajib jadinya. Bacaan wajib dalam perjanjian lama itu. Ini kemudian diungkap sebagai Paskah Kristen, bagian yang menandai persembahan diri kita kepada Kristus, ya. Peristiwa itu disebut-sebut dalam Exsultet, ya. Jadi nanti setelah perayaan cahaya itu ada entah diakon, entah pastor yang menyanyikan Exsultet, ya. Itu meriah, harusnya meriah. Kita masih ingat lilin dinyalakan, ya. Karena apa? Karena ini mau melambangkan ya terang Kristus, terang yang juga ada di dalam diri kita yang harus dinyalakan. Nah, indah sekali gereja melukiskan Exsultet itu, ya. Nanti coba perhatikan kalau ada ya yang menyanyikan, dinyanyikan seperti ini. Maaf, saya nggak bisa menyanyi. Tapi Jadi boleh sedikit, Romo. Misalnya pada malam itu, ya kira-kira begitulah ya. Jadi tekanannya pada malam itu, ya. Pada malam itu ketika engkau menyelamatkan Bapa kami, ya. Engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan mereka dan mengantar mereka lewat dasar Laut Merah yang sudah kering. Pada malam itu umat yang mengimani Kristus kau bebaskan dari kejahatan dunia dan kegelapan dosa kau pulihkan dalam rahmat Allah dan kau terima dalam gereja yang kudus. Ya. Nah, ini yang menjadi pusat. Kita akan membahasnya secara meditatif. Nah, selanjutnya di zaman Paulus, ya, peristiwa Laut Merah juga direnungkan oleh Santo Paulus. Dan renungannya itu sebagai ini baptisan, ya, pembaptisan orang-orang Kristiani. Dikatakan demikian, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut
ke dalam Musa. Ya. 1 Korintus bab 10 ayat 1 sampai 2. Nah, kita diajak oleh Santo Paulus berangkat dari sini untuk merenungkan diri asal muasal dan pengalaman baptis yang kita terima. Jadi pada malam ini kita semua diajak untuk merenungkan pembaptisan yang telah kita terima, entah saat bayi kita dibaptis, entah saat remaja, entah saat dewasa. Bahkan ada begitu banyak orang tuh ya yang sudah tersengal-sengal nafasnya dan kayaknya juga mau dipanggil oleh Tuhan. Tapi ternyata hidup lagi, diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya, penyembuhannya, ada begitu banyak penyembuhan itu justru terletak ketika dia menerima baptisan. Nah, jadi katekesenya ajaran untuk upacara malam Paskah ini, Vigili Paskah ini, ya ini adalah pembaptisan. Sambil menantikan Yesus yang bangkit pada hari Minggu. Jadi pada malam ini kurang lebih ya, kita diajak untuk merenungkan ya, kita ini dibaptis dan itu berarti menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan Yesus, dan kita ikut ambil bagian untuk mengikuti Dia, bahkan mengikuti Dia saat kita ikut ambil bagian dalam kebangkitannya. Baiklah, para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Metode meditasi dan berkatekese akan kita lanjutkan kembali nanti pada sesi yang kedua. Dan marilah sekarang kita akhiri sesi yang pertama. Mencintainya, Yesus anak Tuhanku, namun aku harus berani untuk melepasnya sampai kepada kesudahannya. Dia memang anakku, lahir dari buah rahimku, namun Dia mengubahku, bukan aku yang mengubahnya. Aku sungguh mencintainya, Yesus anak Tuhanku, namun aku harus berani untuk melepasnya sampai kepada kesudahannya. Padanya ku belajar setia, taat pada Bapa. Padanya ku menimba kekuatan
Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Pendengar yang terkasih, hari ini 15 April, Gereja Katolik memperingati orang kudus Beato Pedro González, pengaku iman. Pedro lahir di desa Astorga, Spanyol tahun 1190. Sejak masa studinya, Pedro ternyata cerdas dan pandai. Kehidupan rohaninya tidak menunjukkan suatu keistimewaan. Terpengaruh oleh kehidupan pamannya sebagai uskup, Pedro tertarik juga untuk menjalani kehidupan bakti kepada Tuhan. Tak lama kemudian ia ditabiskan menjadi imam. Oleh uskupnya, ia diangkat menjadi koordinator imam-imam diosesan. Pelantikannya dirayakan secara meriah dan besar-besaran. Tetapi Tuhan menunjukkan campur tangannya pada saat itu. Arakan besar dan meriah menuju katedral mulai bergerak. Pedro dengan gagah menunggang seekor kuda diiringi oleh imam-imam dan pembesar-pembesar negara dan umat. Tiba-tiba kuda yang ditungganginya berontak dan Pedro yang gagah itu jatuh. Sorak-sorai yang gemuruh itu berubah menjadi gelak tawa dan olok-olokan. Pedro menyadari hal itu sebagai suatu tanda peringatan bahwa betapa tidak berartinya kemuliaan duniawi. Setelah peristiwa itu, Pedro masuk Ordo Santo Dominikus. Mula-mula ia ditugaskan sebagai pastor tentara. Dalam tugas ini, Pedro menunjukkan contoh hidup yang sangat menyenangkan bagi pasukannya dan semua orang di istana. Pada waktu kota Cordova direbut oleh Raja Spanyol dari tangan suku Moor, Pedro berusaha menyelamatkan para tawanan dan wanita-wanita dari tindakan sewenang-wenang para tentara. Setelah berhenti dari dinas ketentaraan, Pedro menjadi pastor untuk para petani dan nelayan. Ia mencurahkan sisa-sisa hidupnya untuk menemani para petani dan pelaut. Ia mengajari mereka bagaimana menghayati iman sebagai seorang petani dan pelaut. Soal-soal agama yang sulit diterangkannya dengan sangat sederhana, sehingga dapat dimengerti oleh para petani dan pelaut yang sederhana itu. Cara hidupnya yang saleh, kerendahan hatinya, serta pergaulannya yang baik dengan semua orang, membuat dia sangat disegani dan dihormati oleh semua petani dan pelaut itu. Ia meninggal dunia tahun 1246. Demikianlah para pendengar yang terkasih, hari ini 15 April, Gereja Katolik memperingati orang kudus Beato Pedro González, pengaku iman. Pada sesi pertama tadi kita membahas mengenai metode meditasi dan berkatekese dari Keluaran bab 14 ayat 15 sampai dengan bab 15 ayat 1. Nah Romo, selanjutnya apa lagi dari yang akan dilanjutkan dari meditasi dan berkatekese ini Romo? Ya, pertanyaannya kenapa Santo Paulus menuliskan seperti ini, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut ke dalam Musa. Ya. Kira-kira ini yang mau kita olah gitu ya. Kok bisa-bisanya Paulus menulis seperti itu ya. Kita bandingkan dengan kitab Ibrani sebetulnya. Kitab Ibrani bab 11 ayat 27 sampai 29. Kita mau membandingkan teks Paulus ini dengan Ibrani ya, kitab Ibrani bab 11 ayat 27 sampai 29. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir ya. Dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman
maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko dan lain sebagainya. Karena iman. Jadi pengarang Ibrani itu ingin menegaskan kelanjutan, kesinambungan antara iman Kristen, iman Kristiani sekarang dengan iman nenek moyang kita. Jadi iman Kristiani kita, iman yang kita peluk ini ya adalah ya kelanjutan dari iman nenek moyang. Kita bisa menyebut nenek moyang itu Abraham, Ishak dan Yakub dan sebagainya. Jadi kita mau mengolah itu semua dalam bentuk meditasi ya. Meditasi sekali lagi berpikir-pikir, kemudian merasa-rasa apa sih yang terjadi saat menjelang ya orang-orang Israel dan tokohnya itu adalah Musa saat mereka menunggu kemudian menyeberang Laut Merah. Nah, pada Keluaran bab 14 ayat 10 sampai ayat 14 itu dikatakan, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ya. Jadi, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ibu bisa membayangkan dikejar-kejar, kejar-kejar rasanya seperti apa. Kemudian ketika mereka ikut lari dan jalan mereka buntu, ada laut dan mereka tidak bisa menyeberang, sementara di belakang mereka tidak jauh lagi itu ada pasukan ya berkuda dari Firaun gitu ya, dari orang-orang Mesir. Jadi paniknya luar biasa ya. Bisa merasakan panik. Deg-degan. Deg-degan sama seperti ini ya. Kalau kita naik kendaraan kali ya. Sekeliling kita copet gitu kira-kira. Jadi panik itulah yang ketika kita masuk ke sana ya, jadi intinya orang-orang Israel itu berada dalam keputusasaan. Dan jadi pada saat bangsa Israel itu dalam kondisi yang tidak berdaya ya Romo ya. Tidak berdaya sama sekali dan siap kalah. Kira-kira siap kalah. Bukan siap mungkin Romo, udah nggak bisa apa-apa, pasrah ya Romo. Ya sudah mau apa lagi, mati-mati kira-kira begitu. Tetapi meditasinya itu berbeda, meditasinya berbeda. Tapi pada saat itu dia masih ingat Tuhan Romo, berseru dan meminta tolong kepada Tuhan. Oke, sebelum ke sana kita mau merasa-rasa dulu ya. Rasa-rasa ketakutan mereka, kemudian juga mereka berpikir-pikir kira-kira jalan keluar seperti apa yang coba mereka utarakan kepada Musa, coba mereka usahakan begitu ya, kira-kira begitu. Jadi mereka pada malam itu, bayangkan ya, nggak ada listrik, nggak ada lampu, wah, gelap gulita, penuh ketakutan. Lalu mereka menyalahkan Musa ya. Misalnya begini, aduh, kami yakin dulu bahwa Allah itu sungguh-sungguh berbicara kepadamu. Ternyata kok seperti ini aja, kamu membawa kami untuk mati, dibunuh oleh tentara Mesir. Ya. Ini tidak enak, ya. Mati seperti ini tidak enak, ya. Mati seperti tikus katanya, ya. Kemudian tak berdaya. Ya. Kemudian mereka apakah matinya dengan cara menceburkan diri ya di lautan luas itu? Sama aja toh mati. Kemudian mereka mengatakan kalau mereka nyemplung ke Laut Merah, itu berarti berakhirlah sejarah yang namanya sejarah orang-orang Israel. Jadi Musa dianggap sebagai orang pemimpin,
orang-orang Israel membawa pada kesukaran yang besar pada waktu itu. Atau ada orang yang mengatakan, Musa, kita punya sedikit senjata nih, ya. Kalaupun kita mati, oke lah, kita tidak mati sia-sia lah, kita masih ada perlawanan, ya. Jadi matinya terhormat, kira-kira begitu. Atau ada usulan lain, Musa, Firaun itu sebetulnya raja yang baik hati. Kita aja yang kabur ya dari perbudakan. Kalau kita datang minta maaf pada Firaun, kita mau balik lagi menjadi budak-budak di Israel, pasti dia akan mengampuni, pasti dia akan memberikan maaf ya. Ya, pasti mereka akan mencarikan pekerjaan untuk kita ya di tanah Mesir itu. Ada juga yang mengatakan kita ini selama ini tertipu ya oleh Musa yang kita anggap sebagai pemimpin, ternyata membawa kita pada kematian konyol seperti ini. Jadi menyalahkan Musa ya Romo. Ya, selalu saja begitu ya. Orang-orang Israel kalau ada apa-apa selalu menyalahkan Musa. Musa pun juga sebagai pemimpin ketika dihadapkan pada Laut Merah yang panjang itu, yang dalam itu, ya sudah. Ketakutan itu pasti menyelimuti hati mereka. Nah, itu kira-kira ya saat menunggu orang-orang Mesir itu datang mau menghabisi mereka. Itu yang kalau disebut dengan meditasi. Jadi kalau kita mendengar berita begitu saja, ya mungkin kita tidak mendapat apa-apa. Tetapi kalau kita masuk dalam sebuah meditasi, kemudian membayang-bayangkan kira-kira apa yang terjadi, ya bacaan yang kita dengarkan pada malam hari ini sungguh menjadi hidup gitu ya. Nah, dalam ketakutan saat itu mereka berdebat sengit dan pilihan-pilihan manakah yang harus mereka ambil. Nah, kita tahu dalam cerita bahwa yang mereka ambil, yang Musa ambil itu berangkat dari kehendak Tuhan. Ya. Tuhan meminta supaya tongkat Musa itu dipakai dan untuk membelah Laut Merah. Jadi ada film The Ten Commandments, ya, itu luar biasa ya. Gambaran dalam film itu orang-orang Israel berjalan di tengah, kemudian dipimpin oleh Musa, sementara di kanan kirinya itu ada air, ya, air yang bergejolak-gejolak tetapi tidak menghantam mereka. Maka berangkat dari teks ini kita mau memeditasikan dua tokoh ini ya. Tokoh yang pertama itu Firaun, yang kedua itu Musa ya. Nah, Firaun itu adalah wakil kehidupan yang memberikan keenakan, yang memberikan kenyamanan ya. Ini adalah tokoh ya, lambang kompromis ya. Orang yang berkompromi ya demi ketenangan ya, ketenangan yang kompromis gitu ya. Bersikap menyesuaikan diri dengan kedamaian duniawi, kemudian rasa aman yang tidak mau kita tinggalkan, dan ya kesediaan sih ya mengikuti Tuhan Yesus dalam takaran-takaran tertentu saja. Kalau firman-Nya lagi baik ya diikuti ya. Kalau tidak baik ya nggak usah gitu. Nggak usahlah ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau lagi seneng ya firman-Nya lagi baik-baik ya ikut. Ya, itu adalah ya semacam orang mengidentifikasikan kalau saya ini adalah Firaun nih. Firaun itu adalah lambang godaan yang memberikan rasa aman, rasa nyaman di dalam hidup. Sementara tokoh Musa itu perwujudan dari ketidakpastian di dalam mengikuti Tuhan.
Ya, kalau kita memeditasikan panggilan murid misalnya saja, itu kan sebetulnya murid tidak tahu Tuhan itu akan membawa mereka kemana gitu loh. Tidak tahu. Tapi itu cara Tuhan memanggil para muridnya. Dan tokoh Musa yang kita dengarkan pada hari ini itu adalah perwujudan dari ketidakpastian untuk mengikuti Tuhan. Kita tidak tahu mau dibawa kemana. Dan bukankah juga ketika para pengikutnya datang berbondong-bondong, Tuhan itu kan pernah menantang ya, pernah memperlakukan para pengikutnya itu dengan keras. Ya. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, tokoh Musa itu adalah tokoh contoh dari ketidakpastian serta tantangan hidup menurut semangat Injil. Nah, relevansinya itu adalah ini, misalnya Ibu ya. Aduh, jadi orang Kristen itu susah ya. Susah nggak sih? Susah, Romo. Susah ya, susah banget ya. Saya juga susah sih. Bisa merasakan mengikuti Tuhan itu susah banget. Sementara kita bisa menyaksikan ada begitu banyak orang yang hidupnya enak-enak saja ya, ngeluarin uang 5 juta itu seperti ya receh aja ya. Sementara ada orang yang 5 juta, 1 juta itu udah terengah-engah untuk mendapatkannya ya. Untuk makan aja susah. Untuk ya, Romo? makan aja susah. Kemudian kita harus jujur, sementara ada orang yang nyolong aja udah, atau korupsi itu enak ya. Ada sebuah penelitian loh Ibu yang menarik loh ya. Apa tuh, Romo? Kan ditanya kan, Pak kenapa korupsi gitu ya. Kemudian dia menjawabnya ini, mengagetkan sih ya. Aduh Mas, negara ini kaya Mas. Negara ini kaya Mas. Triliunan, ribuan triliunan kalau disatukan. Kalau saya mengambil uang 40M, 50M, aduh Mas itu nggak ada harganya Mas, nggak ada harganya. Kira-kira begitu. Itu kan mengerikan sekali. 40M itu dianggap sebagai nggak ada harganya sama sekali ya. Menganggap bahwa kekayaan negara ini ya seakan-akan bisa diambil begitu saja gitu loh. Nah, mengapa atau misalnya saja yang lain ya, saya hidup suci, saya hidup jujur, malah dikata-katai itu ya. Lu ya, sok suci lu ya, sok jujur lu ya. Ya, kalau saya di mahasiswa ya, mahasiswa di sebuah universitas di Jakarta ini ngajar, dengerin mereka, wah Romo saya dianggap ini Romo, sok suci Romo, sok jujur dalam membuat ulangan ujian akhir atau ujian tengah semester itu. Ya begitulah ya. Yang dianggap itu nyontek biasa-biasa saja, sudah hal dianggap tidak dosa. Sementara ada orang yang berpegang teguh pada kejujuran, pada imannya akan Yesus Kristus, ya dicibirkan seperti itu. Jadinya kalau seperti ini kan kita merasa sepi gitu ya, merasa sepi, ditinggalkan, merasa asing, bahkan juga barangkali tidak punya teman ya, karena kejujuran, karena kekudusan yang ingin kita raih ya. Nah, bagaimana rasa sepi, ditinggalkan dan asing itu kita bisa bayangkan lewat peristiwa salib Jumat Agung kemarin ya. Yesus diejek dan dihina ya. Padahal dia adalah orang baik ya. Orang yang membuat mujizat ya, membela kaum lemah, tetapi mati di kayu salib seperti itu dengan hinaan, dengan ejekan ya. Dan selanjutnya para imam dan tua-tua juga merasa bersyukur. Pada waktu itu kan tegangannya ya. Kita tidak ikut-ikutan mengikuti dia. Orang-orang yang mengikuti Tuhan itu adalah bodoh itu. Orang yang bodoh. Ya, kira-kira seperti itu ya.
bagaimana Musa dalam bacaan yang kita dengarkan hari ini, ya ada tegangan, ada pergumulan batin yang luar biasa ya. Tetapi yang menakjubkan itu adalah di saat-saat seperti itulah, di saat dia menyerahkan hidupnya dan dia berseru-seru kepada Tuhan, selanjutnya Tuhan yang bertindak. Ini yang disebut dengan iman ya, iman. Iman Musa membawa keselamatan bagi banyak orang. Maka yang bisa kita renungkan dari tokoh Firaun, dari tokoh Musa itu adalah Firaun adalah pola kehidupan menurut roh duniawi. Ya. Ada kekuasaan, kalau kita membaca Matius bab 4, ya, godaan-godaan Tuhan Yesus, itu kan ada 3 gitu ya. Ada kekuasaan, ada godaan perut, ya, dan juga ada godaan popularitas. Ya. Selalu saja kalau saya mengajar gitu ya, saya selalu menekankan orang harus merawat tubuh kita, merawat jiwa kita, merawat roh kita. Nah, godaan-godaan itu ya terletak pada itu tuh, ada godaan kekuasaan, ada godaan perut. Maksudnya ngerti ya godaan perut ya? Apa tuh Romo? Ya, banyak orang kan yang itu ya laparnya bukan di perut tapi laparnya di mata gitu. Sehingga banyak orang yang tidak menghabiskan makanan yang sudah dipesannya. Itu kan godaan ya. Wah, makanan ini enak, makanan itu enak, tapi setelah dipesan banyak tidak habis ya. Mending sih dibawa, kadang juga kalau dibawa siapa yang makan pula ya. Apalagi kalau itu udah jam malam gitu ya. Besokannya ya udah ada menu baru lagi ya. Ini Ya, kemana? sementara ada saudara-saudara kita yang susah tidak bisa makan ya Romo ya. Iya banyak ya. Maka setiap kali saya ya pesan makan ya sewajarnya sajalah, cukup. Harus bisa mengira-ngira sendiri kemampuan kita seberapa banyak bisa makan itu ya. Iya Romo. betul. Apalagi kalau udah ada penyakit ya. Ya. Seperti saya ada penyakit. Jadi sementara itu pola ya, pola dari Firaun. Sementara dari pihak Musa itu adalah pola kehidupan menurut Injil. Hidupnya itu didasarkan pada sabda Allah. Maka ketika tongkat diminta oleh Allah untuk diketok pada laut merah itu, dan itu adalah bukti dari iman dari Musa itu sendiri. Dan kita mau kembali apa yang dipikirkan oleh Musa ya. Musa akhirnya tidak mengambil keputusan untuk lari, tetapi Musa pada saat seperti itu dia mengambil keputusan untuk berpegang pada sabda Tuhan, pada perintah Tuhan sendiri. Bisa dibayangkan Musa yang akhirnya kan bisa aja dia ya, ada tentara Mesir datang, ya udah kalau mau selamat sendiri dia bisa menghindar tuh, membiarkan rakyatnya menderita. Yang penting gue selamat lah. Tapi itu kan tidak dilakukan oleh Tuhan. Kalau dikait-kaitkan, mudah-mudahan ada kaitannya. Itu kan seperti banyak politikus di Indonesia tuh ya. Cari aman Romo. Cari aman, membuat janji surga kepada rakyat, tapi ketika terpilih tidak peduli pada rakyatnya yang berseru-seru, bahkan ketika rakyatnya menderita ya udah tinggalin aja begitu. Ini janji-janji surga. Nah, putusan Musa itu adalah putusan yang sangat tepat dan kita bisa belajar dari sana, dari tokoh Musa. Maka buku yang ditulis oleh Carlo Martini itu adalah menghayati misteri Paskah melalui Musa menuju Yesus. Rasanya buku yang sangat baik. Itu sebab kenapa salah satunya itu diungkap bahwa Yesus itu adalah Musa baru dalam perjanjian baru ini.
dalam iman Kristiani yang dihayati. Itu juga mau kaitannya, ada kaitannya dengan iman Kristiani, itu adalah juga kelanjutan dari iman nenek moyang kita, orang-orang Israel itu. Ya Romo, jadi sejauh yang saya tangkap dari teks bacaan Keluaran bab 14 ini ya Romo, berbicara mengenai tentang pembaptisan. Ya, betul. Jadi kita mau merayakan mengenang pembaptisan kita masing-masing ya Romo? Iya betul, jadi malam Paskah yang kita rayakan ini, Vigili Tuhan ini mau merayakan pembaptisan kita masing-masing. Puncak dari iman Kristiani, Yesus yang bangkit dari alam maut. Jadi kita ikut ambil bagian di dalamnya. Dan itu berarti ketika kita mau mengenangkan, merayakan iman kita, kita diajak untuk berani untuk menanggung resiko dan terus-menerus mengikatkan hidup kita dengan sabda-sabda Tuhan, dengan Injil sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Ya. Baiklah para gembala baik dan murah hati, tak terasa waktu berjalan begitu cepat dan kita harus segera mengakhiri sesi kedua ini. Demikianlah permenungan untuk hari ini, Sabtu 15 April 2017. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Hardy Jantan dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua ya. Romo, sebelum menutup acara hari ini, marilah kita berdoa dan mohon berkat melalui Romo. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau mengenangkan pembaptisan iman kami yang luar biasa, bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari alam maut. Semoga iman kami akan Engkau semakin bertumbuh dan berkembang. Semoga hidup kami senantiasa juga mau terikat pada sabda dan janji-Mu. Dan sekarang Tuhan, semoga kami semua Kau berkati, Kau berikan penghiburan dan perlindungan dalam berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih Romo atas permenungan yang telah diberikan pada hari ini. Ya, Semoga Romo bersedia hadir kembali dalam acara boleh. lain Oke. ya Romo. Terima kasih. Akhir kata, saya Felicia Lili Teja dan bersama Hardy Jantan Dermawan mohon pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini dan marilah kita amalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Makin adil dan makin beradab. Awali hari Anda dengan senyum dan tetap positif. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.